Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesehatan. Saudariku, bulan Ramadan merupakan bulan yang berkahnya tidak hanya diraih oleh kaum Adam, akan tapi juga dapat diraih oleh banyak kaum Hawa. Sebab Ramadan bukan bulan musabaqah atau perlombaan antara semua manusia dalam beramal soleh dan meningkatkan nilai-nilai keimanan. Bahkan banyak kaum muslimah yang dapat melewati hari-hari Ramadan, tentunya dengan tanpa meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang wanita, baik sebagai anak, istri maupun ibu rumah tangga. Dari sisi inilah seorang wanita terlihat istimewa, terlebih lagi jika ia seorang istri dan pada waktu yang sama ia juga merupakan seorang ibu. Rasa letih dan lelah ditambah lagi kesibukan mengurusi suami dan memperhatikan kondisi lahir batin putra-putrinya tidak menghalanginya untuk terus berpuasa dalam Ramadan. Inilah merupakan di antaranya seutama-utamanya amalan yang pelakunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Kemudian ada haid atau nifas bagi seorang wanita dalam Ramadan. Pada hakikatnya, haid dan nifas bukanlah halangan bagi seorang muslimah dari memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Bahkan amalan-amalan yang biasa dilakukan tetap diberikan pahala ketika ia haid, sebagaimana dalam hadis, jika seorang hamba atau satu melakukan safar, maka amalan-amalan yang ia tinggalkan tetap diberikan pahala atasnya seperti tatkala ia mukim dan sakit. Sudah tentu ia tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, dan menyentuh mushaf Al-Quran, namun ada yang tetap dianjurkan untuk dilaksanakan. Di antaranya yang pertama yaitu memperbanyak doa dan zikir, utamanya di malam-malam hari Ramadan, terkhusus lagi pada sepertiga akhir malam dan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian wanita beriman, perbanyaklah tahlil la ilaha illallah dan tasbih subhanallah." Yang kedua, memperbanyak sedekah. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan saat Jibril datang menjumpainya. Jika hendaknya memasak atau membuat makanan sahur atau berbuka puasa bagi para tetangga jemaah haji atau keluarganya, karena ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi shay'an. Yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, maka Allah menetapkan atasnya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yang ketiga, yaitu memperbanyak amalan-amalan kebaikan lainnya, seperti mengajarkan anak-anak silaturahmi dengan keluarga dan saudari-saudarinya seiman, menziarahi orang sakit, dan amal lainnya yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Kemudian hukum haid atau nifas pada bulan Ramadan. Yang pertama itu wanita haid atau nifas haram baginya berpuasa, juga sholat dan menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Yang kedua, seorang wanita yang haid atau nifas ketika sedang berpuasa memiliki beberapa kondisi, yaitu haid atau nifasnya datang pada pagi atau siang hari atau beberapa saat sebelum waktu berbuka puasa, maka puasanya pada hari itu batal dan wajib baginya untuk mengadakan mengqadahnya di luar Ramadan. Jika ia suci pada malam harinya atau beberapa saat sebelum azan subuh, maka ia wajib berpuasa pada pagi harinya, walaupun ia belum mandi wajib, sebab mandi wajibnya bisa dilakukan selepas azan subuh. Alhamdulillah, itulah beberapa materi muhadaroh yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmah baiknya dan buanglah hikmah jeleknya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.